Maka kata bosnya yaitu iblis, apa? Justru kalau dia rajin ibadah, teruskan. Dukung ibadahnya. Suruh terus dia beribadah, terus beribadah, terus beribadah. Bahkan maksimalkan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, tentang hikmah yang pertama dalam kitab Hikam, tentang tidak bolehnya kita berpegang kepada amal, tapi hanya kepada rahmatnya. Kalau begitu kita jangan beramal dong. Oh tidak, tetap beramal. Bukan berarti jangan beramal. Kenapa? Karena lewat amal itu diantara cara kita menjemput rahmat Allah. Cuman Allah Ta'ala pengen nunjukin bahwasanya rahmat kasih sayangnya ini adalah rahmat atau kasih sayang yang luar biasa, bukan kasih sayang yang biasa. Karena kasih sayang yang biasa itu apabila dihadapkan dengan taat baru dia sayang. Seperti hubungan simbiosis mutualisme, adanya timbal balik manfaat. Itu kasih sayang yang biasa, seperti seorang istri yang sayang kepada suaminya ketika suaminya itu bekerja untuk dia di luar, mencari nafkah untuk dia, lalu dia sayang. Nah, timbul pertanyaan, di saat suaminya hari itu misalnya dia dengan pekerjaannya tidak menghasilkan apa-apa, nah apakah istrinya tetap sayang? Apabila istrinya tetap sayang, nah berarti baru nampak sayang si istri tadi kepada suaminya luar biasa. Di mana buktinya? Di saat suaminya tadi dalam bekerja itu tidak maksimal atau tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan misalnya dia tidak bekerja. Nah, tetap sayang istrinya. Berarti sayang itu luar biasa. Seperti itulah hikmah pertama ini. Ya, Allah mau nunjukin bahwasanya sayangnya ini bukan sayang yang biasa, yang tidak hanya terikat dengan amal ibadah hambanya saja, tetapi Allah Ta'ala di saat hambanya pun tergelincir atau lupa dalam beramal, Allah Ta'ala tetap sayang. Bahkan di saat hambanya maksiat sekalipun, Allah tetap sayang. Dengan cara apa? Allah tunggu taubat daripada hamba tadi. Maka betullah apa yang pernah Allah firmankan di dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mendahului marahku. Maka untung ya kita punya Tuhan yang sayangnya meluasi apapun. Dari sini juga pelajaran bahwasanya orang yang beribadah sekalipun jangan lupakan bahwasanya ibadah kita itu pun karena kasih sayangnya Allah. Tanpa kasih sayangnya Allah, kita tidak bisa beribadah. Oleh karena itu, pernah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bagaimana iblis itu merayu hamba Allah. Lewat apa? Jadi ketika hamba Allah ini rajin ibadah, syaitan kewalahan menggoda seorang hamba yang senantiasa beribadah. Iblis menggoda, syaitan menggoda, kamu jangan beribadah, dia tetap beribadah. Kamu jangan baca Quran, dia tetap baca Quran. Sehingga syaitan ini kewalahan dan lapor dia kepada bosnya yaitu iblis. Bos, saya ditugasin menggoda Fulan bin Fulan sebagaimana perintah bos. Saya dapat masalah bos, kenapa? Karena Fulan bin Fulan ini ketika saya larang, saya goda untuk beribadah, dia malah tetap beribadah. Bagaimana ini saya menggagalkannya? Maka kata bosnya yaitu iblis, apa? Justru kalau dia rajin ibadah, teruskan. Dukung ibadahnya. Suruh terus dia beribadah, terus beribadah, terus beribadah. Bahkan maksimalkan. Nah, jawaban seperti ini, anak buah iblis ini pun bingung. Bah, bos, bukankah bos selama ini merintahkan kami ini untuk melarang manusia beribadah? Kenapa tiba-tiba bos menyarankan kami untuk menyuruh manusia senantiasa beribadah?
Lalu apa kata bosnya? Nah, yang iblis nih, kata iblis, iya, kamu nggak pengalaman seperti saya. Justru ketika kau suruh terus dia itu beramal bertahun-tahun, bahkan kalau perlu ditingkatkan, maka ketika manusia itu berdepan dengan kenyataan, maka untuk merespon di hati itu lebih mudah. Ketika kenyataan itu memang dia amalnya banyak, ibadahnya banyak, nah saat itulah suntikan di hatinya. Suntikan di hatinya apa? Ini luar biasa. Kamu rasanya di kampung ini paling banyak ibadahnya, paling banyak tahajudnya, paling banyak sedekahnya, paling banyak bacaan Qur'annya. Nah, ketika kau bisikan seperti itu, sedangkan kenyataannya memang seperti itu, dia akan merespon. Karena hati itu akan mudah merespon dengan kenyataan yang di luar. Apa kata hatinya? Ya betul juga ya. Rasanya saya yang paling banyak ibadahnya di kampung ini. Nah saat itulah ketika muncul pengakuan tadi, maka runtuhlah segala amal ibadahnya yang bertahun-tahun. Kenapa bisa seperti itu? Iblis menggoda manusia justru lewat beribadah ditingkatkan. Lalu ketika semakin banyak peningkatan tadi, disitulah dibisikkan kata-kata sombong. Karena iblis memang seperti itu. Iblis sendiri yang dulu mengalami seperti itu. Iblis itu kan di langit, tidak ada satu tempat di kolong langit pun kecuali iblis pernah beribadah, saking rajinnya dengan ibadah. Sehingga karena iblis merasa ibadahnya banyak, ditambah lagi dukungan dia tercipta materinya dari api. Nah lalu ketika Allah uji iblis berdepan dengan makhluk yang baru, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang notabene dari tanah, justru tanah itu merasa hina, tidak ada unsur kesombongan pada tanah tadi. Maka iblis pun disuruh tunduk kepada Adam, iblis gagal. Kenapa? Karena iblis itu terbiasa dengan kenyataan, saya hebat, ibadah saya banyak, ras saya lebih tinggi, penciptaan saya, asal-usul saya lebih mulia dari dia. Nah disinilah hati itu terkadang susah menolak kenyataan. Nah jadi hikmah yang pertama ini mengajarkan kepada kita bahwasanya jangan sampai hati kita itu berpegang kepada amal. Hati ya, hati bukan perbuatan. Perbuatan tetap kita beramal. Karena ilmu hikmah ini masalah hati. Bagaimana kita tetap beramal tapi tak pernah merasa diri beramal. Itu yang kita tanamkan. Tetap beramal. Tapi di dalam hati bagaimanapun bisikan setan, bukan saya beramal, bukan saya beramal, bukan saya beramal. Kenapa? Karena amal yang saya kerjakan ini adalah rahmat Allah. Dengan kasih sayang Allah, saya digerakkannya, saya dibantunya, saya diberinya hidayah, saya diberinya taufik. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, maka orang inilah yang selamat. Oke, paham ya? Ini masalah hati. Paham? Tidak ada kaitannya, oh kalau begitu nggak beramal. Nggak, ini masalah hati. Saya simpulkan lagi, ini masalah hati. Bagaimana kita tetap beramal, secara zahir tetap beramal, tapi di hati tak pernah merasa beramal. Ya, karena Allah mau menyatakan semuanya itu adalah rahmat Allah. Mau kau taat, mau kau maksiat, tetap ada rahmat saya. Lewat taat, disitulah rahmat saya. Saya bantu kau taat. Kemudian di setiap dosa, tetap ada rahmat saya. Kenapa? Karena saya tunggu taubatmu dan saya akan menerima taubatmu dan saya sayang kepadamu. Inilah makna kasih sayang Allah yang sangat-sangat luar biasa. Tanamkan di hati kita. Ini sudah paham ya? Jadi jangan pernah salah lagi memaham. Oke? Baik, jadi kesimpulan daripada hikmah yang pertama ini yang berbunyi min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanu raja 'inda wujudis zalal. Di antara alamat seseorang itu semata-mata berpegang kepada amalnya saja, yaitu berkurangnya pengharapan dia terhadap rahmat Allah di saat dia tergelincir dalam beramal. Maksudnya adalah hati kita diinginkan oleh Ibni Athaillah As-Sakandari jangan berubah kepada Allah. Tetap hati kita merasa Allah senantiasa sayang dengan kita. Senantiasa Allah itu merahmati kita. Jadi tetap
kita jemput rahmat Allah itu dengan amal tanpa harus merasa diri beramal. Dan di saat kita tidak beramal, bahkan berbuat maksiat sekalipun, tetap kita jemput rahmat Allah itu lewat taubat. Sehingga rahmat Allah senantiasa tak pernah terhalang oleh apapun. Bisa dijemput dengan taat, dengan syarat tak pernah di hati merasa taat. Bisa dijemput di saat kita maksiat, dengan syarat kita jemput rahmat itu di saat maksiat dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja kesimpulannya. Mudah-mudahan ya kita semua dirahmati oleh Allah. Karena rahmat Allah inilah yang menentukan selamat tidaknya kita nanti di akhirat. Disinilah Ibnu Athaillah As-Sakandari menata hati kita, menata perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan dapat manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.